Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nabila dengan NIM 19080154143. Saya mahasiswi psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Pengaruh Tipe Kepribadian Consciousness terhadap Kompetensi Interkultural pada Mahasiswa Rantau. Dimulai dengan pembahasan tentang latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan suatu bangsa dan negara. Banyak individu yang berusaha untuk meraih prestasi dengan pergi merantau untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi guna mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik. Dalam proses merantau, para mahasiswa tentu akan menghadapi beberapa tantangan, dan diinformasikan dari idntimes.com bahwa terdapat 5 tantangan yang sering dihadapi oleh para mahasiswa pada saat mereka merantau. Nah, tantangan itu yang pertama seputar kemandirian, seputar perbedaan suku dan budaya, seputar perbedaan bahasa, seputar mengelola keuangan, dan juga seputar perbedaan karakter dari orang sekitar. Berbagai macam tantangan tersebut tentu akan berkaitan dengan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya di dunia perantauan. Adlifa dan Kustanti pada tahun 2018 menjelaskan bahwa keberhasilan seorang individu dalam merantau dapat dilihat dari usaha yang ia lakukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Akan tetapi proses penyesuaian terhadap lingkungan baru tidak selalu berjalan dengan mudah, di mana seorang individu harus beradaptasi dan memahami budaya lain. Oleh karena itu, penting bagi seorang individu untuk mempelajari berbagai macam hal seputar lintas budaya seperti kompetensi interkultural. Wello DKK pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pemahaman seputar lintas budaya atau interkultural mengajarkan kita untuk dapat mengutamakan kesetaraan antara individu dan juga kelompok. Kita juga dapat mempelajari bahasa dan budaya lain, serta dapat mencegah segala bentuk diskriminasi dan rasisme yang ada. Lalu Bene pada tahun 2004 menjelaskan bahwa kompetensi interkultural secara luas dinilai sebagai bentuk kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi dengan baik dalam situasi lintas budaya dan menjalin hubungan dengan cara yang tepat dalam berbagai konteks budaya. Karena pada dasarnya kompetensi interkultural ini bertujuan agar setiap individu dapat membangun interaksi interkultural yang baik dan juga kemudian dapat menghasilkan hubungan yang positif antar budaya di dalamnya. Selain lingkungan dan juga budaya, diketahui bahwa kepribadian seorang individu dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri pada diri seseorang. Kaknichi pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kepribadian yang dimiliki seorang individu dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan utama dalam proses penyesuaian diri yang dilakukan individu tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh para ahli dan juga tokoh dalam memahami kepribadian seseorang. Nah, salah satunya yang terkenal itu disebut sebagai The Big Five Personality. Salah satu dari 5 kepribadian Big Five Personality dikenal sebagai kepribadian conscientiousness. Fox dan Phelan pada tahun 1999 mendefinisikan kepribadian conscientiousness sebagai individu yang cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan selalu berhati-hati. Seseorang yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih berhati-hati dalam hal melakukan sesuatu tindakan ataupun penuh dengan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, seorang mahasiswa atau mahasiswa rantau dengan kepribadian conscientiousness berkapasitas untuk memiliki kompetensi interkultural yang baik. Di mana individu dengan kepribadian conscientiousness itu dapat selalu berhati-hati dalam segala hal termasuk dengan berinteraksi termasuk saat mereka berinteraksi dengan individu dari budaya lain. Lalu ia juga dapat menggunakan ketekunannya akan untuk memahami budaya lain dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novikova DKK pada tahun 2017 dengan judul Big Five Factors and Intercultural Sensitivity in Russian University Students. Dalam penelitiannya ada hasil bahwa individu dengan seluruh kepribadian selain neurotism memiliki hubungan terhadap intercultural sensitivity.
Dan kepribadian conscientiousness ini memiliki nilai yang cenderung tinggi dan paling tinggi dibandingkan dengan jenis kepribadian lainnya, dengan keterkaitannya pada intercultural sensitivity. Nah, nilai tinggi tersebut mencakup rasa tanggung jawab terhadap proses interaksi antar budaya dan penggunaan pengetahuannya untuk menghormati budaya lain. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah saya sampaikan, hal tersebut membuat saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian seputar tipe kepribadian conscientiousness dan kompetensi interkultural secara lebih dalam, dengan judul Pengaruh Tipe Kepribadian Conscientiousness terhadap Kompetensi Interkultural pada Mahasiswa Rantau. Adapun tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh tipe kepribadian conscientiousness terhadap kompetensi interkultural pada mahasiswa rantau. Dan hipotesis dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama hipotesis alternatif atau HA, yaitu adanya pengaruh signifikan antara tipe kepribadian conscientiousness terhadap kompetensi interkultural pada mahasiswa rantau, dan hipotesis nol atau H0, yaitu tidak adanya pengaruh signifikan antara tipe kepribadian conscientiousness terhadap kompetensi interkultural pada mahasiswa rantau. Lalu, di sini ada pembahasan tentang landasan teori atau teori-teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu pembahasan seputar DV atau Dependent Variable dengan pembahasan kompetensi interkultural. Pantini dan Tirmizi pada tahun 2006 mendefinisikan kompetensi interkultural sebagai kemampuan yang dimiliki seorang individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu yang berbeda bahasa dan budaya di tengah keragaman budaya dan gaya hidup yang sudah semakin maju. Nah, sedangkan menurut Wastono pada tahun 2017, kompetensi interkultural merupakan sebuah kemampuan seorang individu yang sebelumnya bersifat etnosentrik atau hanya menganggap budayanya yang terbaik, kemudian mengarah pada sikap yang menghargai budaya lain. Nah, dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi interkultural dapat berfungsi secara efektif untuk berpikir, bertindak, dan juga berkomunikasi dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Lalu di sini ada pembahasan kedua tentang independent variable atau tipe kepribadian conscientiousness. Nah, menurut John pada tahun 1999 mendefinisikan tipe kepribadian conscientiousness sebagai karakter dengan kontrol impuls yang baik. Setelah selalu mengutamakan tugas dan juga tujuannya, lalu berpikir sebelum bertindak lebih jauh, menunda kepuasan soal dirinya sendiri, taat pada aturan, dan juga bertanggung jawab akan tugas yang ia miliki. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Berkeley dan juga Rossus pada tahun 2011 mengartikan conscientiousness sebagai karakter individu yang tekun, rapih, bertekad besar, serta dapat diandalkan. Dari kedua penjelasan di atas dapat kembali disimpulkan bahwa kepribadian conscientiousness merupakan tipe kepribadian yang dapat diandalkan. Individu dengan kepribadian ini juga merupakan individu yang sangat rapih, disiplin, taat, dan juga cenderung menghindari perilaku maladaptif atau perilaku di mana seorang individu tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pembahasan tentang metodologi penelitian. Nah, di sini saya menggunakan desain penelitian metode kuantitatif dengan desain penelitian non-eksperimental. Penggunaan desain penelitian non-eksperimental dalam penelitian ini ialah untuk melihat hubungan sebab-akibat di antara kedua variabel. Sampel penelitian pada penelitian saya ini yaitu mahasiswa rantau di Jabodetabek. Lalu, teknik pengambilan data yaitu menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purpose sampling, yaitu dengan adanya karakteristik partisipan yang saya pilihkan yaitu ada 3. Yang pertama ada mahasiswa rantau di daerah Jabodetabek, lalu yang kedua berusia 18-27 tahun, seorang mahasiswa, dan yang ketiga yaitu memiliki kepribadian conscientiousness. Dan yang terakhir, analisa data yang saya gunakan. Analisa data yang saya gunakan pada penelitian ini ialah analisis regresi, yaitu gunanya untuk apa? Untuk mencari efek atau pengaruh, sehingga penelitian ini dapat digali lebih dalam. Next. Lalu alat ukur.
Pada penelitian ini saya menggunakan dua macam alat ukur dari kedua variabel. Yang pertama, kepribadian konsensusnya saya menggunakan alat ukur Big Five Inventory milik John yang diadaptasi oleh Ramdhani pada tahun 2012 untuk mengukur tipe kepribadian consciousness dengan hasil reliabilitas di antara 0,73 sampai dengan 0,79. Lalu untuk alat ukur kompetensi interkultural, saya menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Tresnawati pada tahun 2003 untuk mengukur kompetensi interkultural dengan hasil reliabilitas sebesar 0,89. Tahapan yang terakhir di sini atau pembahasan yang terakhir di sini ada seputar tahapan penelitian. Tahapan-tahapan ini adalah tahapan yang sedang saya lakukan dan akan saya lakukan ke depannya untuk melanjutkan berlangsungnya penelitian ini. Tahapan yang pertama yaitu mencari fenomena yang tepat. Lalu yang kedua melakukan pencarian dan kajian teori yang tepat. Lalu yang ketiga, menentukan alat ukur yang tepat. Dan yang keempat, mereview alat ukur yang akan digunakan. Kelima, menentukan responden atau karakteristik subjek. Keenam, mempersiapkan proses pengambilan data. Ketujuh, melakukan scoring dan input data. Kedelapan, melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kesembilan, melakukan analisis data. Dan juga yang kesepuluh, menarik kesimpulan. Nah, ke-10 tahapan ini akan saya lakukan selama proses penelitian berlangsung. Akan tetapi sampai saat ini saya masih melakukan pencarian teori dan juga literatur review untuk alat ukur dan juga teori yang tepat dalam penelitian ini, sehingga penelitian belum dilakukan secara lanjut untuk turun lapangan menyebarkan data atau kuesioner. Next. Ini ada sedikit referensi atau daftar pustaka yang dari presentasi yang saya sampaikan. Mungkin sampai sini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.